segera dimulai. Mohon Bapak dan Ibu untuk bisa memute mikrofonnya. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Senang sekali bisa menyambut Bapak dan Ibu semua hari ini. Dalam 1 jam ke depan, kita akan menyaksikan book launching on business contribution to achieve sustainable consumption and production SDG 12. Sebagai agenda pertama, kita akan dengarkan sambutan dari Ibu Sinta Kamdani, Presiden IBCSD. Jadi untuk melanjutkan ke agenda pertama ini, saya mengundang Ibu Sinta Kamdani. Silakan Ibu Sinta. Selamat siang para CEO, selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Saya melihat di sini selain dari sektor swasta juga ada wakilan dari pemerintah, Pak Nur Adi Wardoyo dari KLHK, perwakilan dari Bappenas dan juga beberapa asosiasi. Selamat datang di acara Book Launching Business Contribution to Achieve Sustainable Consumption and Production SDG number 12. Sebagai platform bagi bisnis untuk saling berbagi dan mendorong praktek terbaik dalam menangani risiko dan memanfaatkan peluang yang terkait dengan pembangunan berkelanjutan sejak didirikannya pada tahun 2011, IBCSD telah memfasilitasi sejumlah diskusi serta mendokumentasikan dan mendorong praktek-praktek bisnis terbaik karena sektor swasta adalah salah satu pendorong penting untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Sejak diadopsinya Sustainable Development Goals, Agenda Global 2030 ke dalam konteks nasional dan regional, sejak diterbitkannya juga Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017, dan dengan adanya moto Leave No One Behind, maka semua pihak termasuk swasta ikut serta dalam pencapaian global goal tersebut. Oleh karena itu, untuk menunjukkan bagaimana sektor swasta telah berkontribusi pada tujuan tersebut, IBCSD telah mengumpulkan praktek terbaik pada inisiatif SDG 12 dari perusahaan anggota. Berbagai survei WBCSD mengenai SDG sebagai peluang strategis yang dilakukan pada tahun 2018 dengan responden dan sekitar 250 perusahaan ya di 43 negara dan 4 benua. SDG 12 adalah salah satu tujuan prioritas paling umum dan mendapatkan skor tertinggi di kawasan Eropa dan Asia Pasifik. Bapak dan Ibu sekalian, dokumentasi kontribusi sektor swasta dalam SDG 12 ini penting tidak hanya untuk menunjukkan tindakan nyata yang telah diambil oleh perusahaan dalam mencapai SDG, tetapi juga merupakan alat yang sangat berguna untuk berbagai cerita tentang proses, hasil, dampak, tantangan, pembelajaran, dan peluang dari berbagai inisiatif sebagai berbagai SDG. Praktek terbaik ini mengingatkan saya juga pada laporan Better Business, Better World yang menunjukkan peluang besar untuk keterlibatan bisnis dalam SDG. Peluang pasar tambahan senilai 12 triliun US dollar pada tahun 2030 terbuka jika SDG berhasil diterapkan, menciptakan 380 juta pekerjaan dalam prosesnya. Perusahaan baik besar dan kecil diharapkan datang dengan solusi bisnis untuk membuat peluang ini menjadi kenyataan. SDG membutuhkan kepemimpinan sektor swasta karena sektor swasta memiliki sumber daya, keterampilan, teknologi, inovasi, dan yang juga penting adalah karena mereka memiliki niat untuk mempertahankan bisnis yang kemudian juga akan memberikan dampak positif terhadap keberlanjutan SDG. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan penghargaan kepada perusahaan-perusahaan anggota IBCSD yang telah membagikan praktek terbaik SDG 12 yang mereka ikuti. Ada 29 cerita yang ditampilkan dalam buku ini. Cerita-cerita ini diharapkan dapat memicu dialog dan kolaborasi yang lebih besar di antara berbagai aktor untuk berkembang bersama mencapai SDG. Selamat menyimak. Terima kasih.
Terima kasih Ibu Sinta. Dengan demikian telah di-launch buku Best Practices Business Contribution to Achieve Sustainable Consumption and Production or SDG 12. Bapak dan Ibu, seperti yang telah disampaikan Ibu Sinta bahwa SDG 12 ini merupakan salah satu tujuan paling umum atau prioritas dan mendapatkan skor tertinggi di kawasan Eropa dan Asia Pasifik. Oleh karenanya kita perlu menyimak bagaimana perusahaan bisa ikut serta dalam pencapaian SDG 12 ini. Ada 4 perusahaan anggota IBCSD yang bersedia untuk berbagi cerita tentang apa yang mereka lakukan dalam SDG 12 ini. Sebelum kita mulai sharing session, saya akan perkenalkan Anda kepada moderator Bapak Aloysius Wiratmo dari Program Development and Engagement Manager IBCSD yang akan memimpin sesi sharing dan diskusi. Oleh karena itu, langsung saja saya persilakan Mas Vira untuk memimpin jalannya sharing session ini. Silakan Mas Vira. Oke, terima kasih Mbak Indah. Selamat siang kembali Bapak Ibu yang kami hormati, terutama juga Bapak Ibu yang baru hadir. Karena sesi launching buku ini sebenarnya merupakan bagian kedua dari acara 2 jam rapat umum anggota perusahaan-perusahaan IBCSD. Dan biasanya setelah rapat umum anggota, IBCSD meluncurkan satu publikasi ya. Pada rapat RUA yang terakhir, IBCSD meluncurkan dokumentasi Company's Contribution to Achieve SDGs in Indonesia. Dan juga bagi Bapak Ibu, khususnya peserta yang baru hadir, mengakses publikasi tersebut dari website IBCSD. Lalu pada
tahun ini IBCSD membuat dokumentasi khusus SDG 12, yaitu mengenai business contribution to achieve sustainable consumption and production, yang tadi sudah diluncurkan oleh Ibu Sinta Kamdani. Mohon maaf karena waktunya pendek, tanpa berlama-lama kita sudah bersyukur mendapatkan narasumber yang sangat luar biasa. Dari cerita-cerita atau 29 tadi yang disebutkan dalam buku tersebut telah berkenan hadir bersama kita saat ini. Langsung saja kami undang yang pertama Ibu Febriani Edi, CEO PT Vale Indonesia. Selamat siang. Selamat siang Ibu Febri. Sehat? Sehat. Salam sehat semua. Terima kasih atas waktunya Ibu Febri. Yang kedua, Bapak Basri Kamba, Direktur APR. Selamat siang. Selamat siang, selamat bertemu kembali Pak Basri. Sehat selalu. Siang Pak Basri. Lalu yang ketiga adalah Pak Arif Fatullah, Head of Sustainability Great Giant Pineapple. Selamat siang. Selamat siang, selamat datang Pak Arif. Lalu last but not least, Ibu Sera Noviani, Head of Sustainability and Compliance APP Sinarmas. Selamat siang. Selamat datang Bu Sera. Terima kasih waktunya. Oke, telah hadir bersama kami karena waktunya pendek. Kita tidak hanya berbagi cerita, tetapi juga berbagi waktu. Oleh karena itu, nanti mohon Bapak Ibu berkenan maksimum 5 menit untuk men-sharingkan inisiatif aksi konkret yang telah perusahaan Bapak Ibu lakukan terkait SDG 12 ini. Dan jika waktunya sudah mau berakhir, kami mohon izin untuk memberi tanda demikian. Supaya tidak mengganggu sharing Bapak Ibu ya. Jadi nanti kalau mendengar bunyi ini berarti waktunya sudah mau berakhir dan mau segera diakhiri. Oke, ini berdasarkan rundown. Yang pertama kami undang Ibu Febriani, CEO PT Vale Indonesia, yang akan men-sharingkan aksi konkret nih PT Vale Indonesia. Nah, untuk lebih jelasnya, marilah kita simak cerita Ibu Febri. Silahkan Ibu Febri. Terima kasih. Selamat siang semua, salam sehat semua. Hari ini cukup senang ya, berbahagia bisa ikut sesi hari ini karena biasa kita work from home, topiknya bisnis terus. Hari ini topiknya khusus bagaimana meng-create dunia yang lebih baik. Jadi saya cukup exciting. Tadi Bu Sinta dalam opening remarks sudah menjelaskan mengenai climate change ya. We are not doing enough. Jadi we need to take more bold action. Nah, saya dari Vale mining sector ya, produksi kami nikel. Jadi mining sector contribute significant carbon. Itu nggak bisa dielak bahwa memang itulah kenyataan. Kita harus punya tanggung jawab jauh lebih besar daripada industri lain untuk menurunkan emisi karbon. Karena ada studi menunjukkan rule of thumb ya, 1 ton di-emit di proses mining, by the time it gets to end customer 40 kali. Jadi memang kita harus turunkan karbon. Nah, sekarang ini dunia kan trending up ya, untuk global dekarbonasi itu sudah dibicarakan terus-menerus, dan saat ini ada dua proses yang sangat masif ya terjadi adalah transition to greener energy dan juga electrification of vehicle. Nah, transisi ke energi yang greener ini memerlukan energy storage system, dan electric vehicle juga memerlukan baterai ya. Nah, energy storage system dan EV ini, baterai ini, kedua-duanya membutuhkan banyak sekali mineral kritikal, salah satunya nikel. Nah, bahkan diprediksikan ya 2030-2040 nanti the size of the market bisa double karena global dekarbonasi ini. Nah, prinsip kami di Vale adalah kalau kita lihat electric vehicle, mobil akhir itu sebenarnya ada rantai panjang memproduksi EV ya. Dari upstreamnya mining sampai barang EV itu terjadi itu panjang rantainya. Nah, kami percaya bahwa industri ini ada karena dekarbonasi, maka seluruh rantai supply chain-nya pun harus carbon friendly. Jadi dari miningnya, upstreamnya sudah harus carbon friendly. Nah, sebagai salah satu carbon emitter yang besar, itu menjadi tantangan luar biasa.
kami menjadikan low carbon agenda ini sebagai ambisi kami. Kami ingin menjadi pemimpin di low carbon. Jadi ini ambisi luar biasa. Bagi unit yang emit begitu banyak karbon, sekarang kami punya ambisi untuk menurunkan karbon dan menjadi pemimpin. Nah, beberapa hal mungkin sekarang saya bisa sedikit sharing apa yang sudah kami lakukan dan apa yang sedang kami lakukan dan apa yang akan kami lakukan ke depannya. Nah, yang sudah kami lakukan ini sebenarnya dekarbonasi ini sudah bagian dari low carbon ini sudah menjadi bagian dari DNA kami. Sejak berdiri tahun produksi pertama ya tahun 78 itu kita sudah pakai PLTA. Jadi proses kami itu sangat energi intensif. Tapi furnace kami ada 4 tanur listrik, 4-4-nya 100% menggunakan PLTA saat ini. Kita punya 3 PLTA yang kami bangun tahun 78, tahun 99, dan 2011. Total dengan kapasitas 365 MW. Ini cukup untuk tanur listrik. Nah, PR kami berikutnya adalah tanur reduksi dan tanur pengering, yang saat ini masih menggunakan minyak dan batu bara. Saat ini kami sedang studi, kita sudah bangun carbon roadmap kita. Jadi kami komit bagian dari global commitment juga untuk mengikuti Paris Agreement. Jadi menurunkan emisi karbon by 2030 ya, at least sepertiga, dan karbon netral 2050. Nah, untuk mencapai 2030 target emisi karbon ini, kita akan konversi batu bara dan minyak ke gas bumi. Memang gas bumi tetap emit banyak karbon, tapi paling tidak secara rasio roughly ya, setengahnya batu bara. Jadi fase 1 adalah pindah ke gas bumi, sementara kita menstudi opsi untuk menuju karbon netral. Nah, ini saat ini sedang berjalan. Kalau diizinkan, nanti semua proses engineering study-nya berlangsung dalam 2-3 tahun ke depan. Semoga 2025 kami sudah bisa full berkonversi ke gas bumi. Nah, jadi itu yang, dan di satu sisi selain energy transition, ada banyak hal-hal kecil yang kami juga lakukan ya, sementara menunggu transisi ke gas ini. Kita sudah beberapa hal kami lakukan, misalnya mengurangi moisture dalam biji, akhirnya mengurangi energi, sehingga pada akhirnya bisa mengurangi karbon. Sebenarnya ini opportunity luar biasa bagi Vale ya, karena energi adalah the largest cost. 40% energi cash cost kita adalah energi. Sehingga kalau kita bisa turunkan, kita bisa lebih efisien, maka biaya kita turun, karbonnya pun turun. Jadi ini suatu tantangan luar biasa, tapi juga kesempatan luar biasa bagi Vale. Dan selain daripada itu, kami juga punya nursery ya, itu pembibitan 2,5 hektar bisa memproduksi 700.000 bibit tanaman asli per tahun. Kemudian kita juga ada program reklamasi yang saat ini cukup masif, dan juga yang paling penting adalah yang baru ini kita canangkan reforestasi di luar area konsesi. Jadi kalau reklamasi di dalam konsesi, sekarang reforestasi di luar area konsesi. Kami punya target tahap 1 10.000 hektar dalam waktu 5 tahun. Dan yang fase kedua akan dicanangkan tahun depan, itu 5.000 hektar lagi. Jadi total 15.000 hektar, total biaya sekitar 30 juta US dollar untuk 5 tahun ke depan. Jadi itu sedikit contoh sharing ya, apa yang telah kami lakukan dan yang kami sedang lakukan dan yang akan kami lakukan. Ini ambisi luar biasa, semoga bisa tercapai cita-cita ini. Sedikit dari saya, terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Febri, luar biasa. Ini waktunya juga 5 menit kurang 4 menit. Luar biasa, selamat kepada PT Vale ya Indonesia yang telah membuat target yang sangat ambisius gitu ya, netral karbon by 2050, lebih cepat dari yang diumumkan oleh pemerintah tadi yang disampaikan di awal itu ya. Selamat, dan itu mau dicapai dengan penggunaan energi yang terbarukan dan juga efisiensi energi, lalu juga tadi disebutkan reklamasi dan juga reforestasi. Terima kasih banyak Ibu Febri. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan kita tunggu dari peserta, sangat menarik ceritanya. Lalu kita berpindah untuk cerita yang kedua, kita berpindah ke sektor lain. Kami undang Bapak Basri Kamba, Direktur APR, untuk sharing kepada kita apa nih inisiatif APR terkait SDG 12 mengenai produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Kami persilakan Pak Basri. Terima kasih Mas Wira. Tadi seperti sepengalaman saya, kami industri tekstil, kemudian kami juga baru mungkin Desember nanti kami masukin usia ke-3 tahun. Ya. Tapi dari awal manajemen sudah memastikan bahwa sustainability menjadi core fokus kami sejak awal. Jadi makanya dalam 2 tahun pertama pun kami itu sudah mendapat beberapa sertifikasi terkait dengan sustainability berhubungan dengan operasi kami. Kedua, kami sudah membuat baseline untuk carbon footprint.
blueprint kami supaya nanti ketika membuat target 2030 yang tahun ini juga kami umumkan, itu sudah jelas kami mau kemana. Nah, tadi seperti saya ceritakan bahwa memang kalau perusahaan-perusahaan yang berkomitmen terhadap sustainability itu tidak hanya komitmen, tapi ada investasi-investasi yang harus dikeluarkan. Tidak mudah dan tidak murah. Ya. Jadi tadi misalnya kami bagaimana memastikan bahwa dissolvable pulp, bahan baku untuk membuat viscose itu 100% dari plantations yang tersertifikasi secara nasional dan internasional. Supaya apa? Ketika nanti karena viscose kami itu sekarang sudah hampir ke 20 negara lebih selain Indonesia tentunya, ya, dengan kapasitas 250.000 ton tadi. Syarat-syarat untuk masuk ke pasar-pasar besar itu sudah semakin ketat. Tadi sudah dijelaskan di dalam slide. Jadi cukup tantangan untuk industri TPT. Sekali lagi APR masih belum juga berusia 3 tahun, tapi komitmen kami dan apa yang sudah kami lakukan bisa di-tracking melalui follow fiber. Itu tidak hanya pembeli kami saja. Bapak Ibu silakan masuk saja ke website itu sudah kelihatan dari mana dissolvable kami, plantations yang mana. Ketika sudah jadi 100 dan dari pelabuhan mana ke mana, jadi itu berharap nanti ketika menjadi kalangan di high street store misalnya, yang mungkin yang lebih cepat dan nanti baju-baju kita itu sudah bisa di barcode. Jika ketahuan siapa yang buat, dari mana asalnya, apakah ini dari hutan yang lestari, tersertifikasi dan lain-lain. Karena di sebelah kiri itu baru saat ini sudah lusinan organisasi platform yang sudah mulai membuat standar-standar. Sehingga kalau kita lihat dari peta tekstil dan produk tersebut, ini kan rata-rata India, Pakistan, Bangladesh, Indonesia. Itu seperti didikte. Nah, APR mencoba menyampaikan kepada dunia bahwa Indonesia itu punya, dan ini problem. Artinya udah industrinya dianggap polutan nomor 2, kemudian Indonesia selalu kena samsak terus. Once in a while kita harus bilang kita punya. Makanya tadi pengantar kita bahwa kolaborasi itu menjadi penting. Jadi kami dengan beberapa pemain industri, termasuk juga dengan pemerhati lingkungan, baru minggu lalu mendirikan yang namanya rantai tekstil lestari. Dan itulah juga akan menyokong dan sekaligus mengkampanyekan. Karena tidak hanya industri tekstil itu cukup panjang, mulai dari hulunya seperti kami, ya, dan itu tergantung kepada suplai bahan bakunya, kemudian jadi benang, kemudian jadi kain, kemudian jadi print, dan seterusnya sebelum jadi pakaian yang kita pakai. Bapak Ibu sekalian, kalau kita pikir sampah tekstil kita setiap tahun di Indonesia saja itu 1,6 juta ton per tahun. Kemana kain itu dibuang? Apakah ke landfill? Apakah ke incinerator? Paling gampang jawabnya adalah, oh saya kasih ke supir saya. Tapi kita nggak tahu supir kita pakai atau kita buang kemana. So we contribute. Makanya platform-platform yang ada itu selalu seirama dengan semangat SDG, bahwa kalau di industri tekstil kita selalu bilang bahwa tidak hanya kita looking good, looking and feeling good, tetapi juga we should ensure that the planet, that the environment is also looking and feeling good. Itu sih, jadi upaya yang kami buat ini untuk follow fiber bagian dari tersebut kami, satu dari effort kami. Jadi ujung-ujungnya kita berharap ketika ini sudah kami buat dan ini sudah beroperasi sejak 2019 yang lalu, April ya, 2019, pelan-pelan pasar di Indonesia nanti ketika pakaiannya jadi sudah bisa di barcode, dan itu akan menjadi sebuah komunitas yang cukup besar kan, karena Eropa, khususnya Eropa, sudah membuat persyaratan yang cukup ketat. Ya. Saya kira itu, Mas Yura, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Basri atas sharingnya, sangat luar biasa. APR, kalau saya menangkap dan juga dibandingkan, maksudnya di dalam konteks SDG 12 mengenai Sustainable Consumption dan Production, tadi kami menangkap pertama ada
isu traceability, sangat luar biasa. Kalau dalam bukunya itu diceritakan juga menggunakan teknologi terkini gitu ya, Pak Basri, dengan blockchain untuk memastikan bahwa fiber material yang dipakai oleh APR ini betul-betul bisa dipastikan tidak merusak lingkungan, lingkungan kita. Dan juga tadi sertifikasinya cukup banyak banget itu Pak Basri ya. Saya menangkap tadi ada ekolabel, ada juga dari MacArthur ya yang sangat concern mengenai circular economy, dan ini sangat sesuai dengan target SDG 12. Misalnya disebutkan indikator mengenai label-label itu disebutkan pada indikator 12.7.1 jumlah dokumen penerapan label ramah lingkungan untuk pengadaan barang dan jasa. Jadi label-label tadi juga sangat sesuai dengan bisa berkontribusi untuk mendukung pencapaian SDGs 12 di Indonesia. Selamat Pak Basri dan APR. Terima kasih atas sharingnya. Sukses selalu. Tapi tunggu dulu Pak ya, nanti banyak cerita, akan ada pertanyaan juga dari peserta. Oke, kita bergerak ke cerita yang ketiga. Ini juga dari sektor yang lain lagi, yaitu dari Great Giant Pineapple yang akan disampaikan oleh Pak Arif Fatullah, Head of Sustainability GGP. Selamat siang, Pak. Siang, Pak Wira. Ya, kami tunggu Pak Arif ceritanya. Monggo, waktu baik, Pak. kami persilakan. Ya, baik. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Saya izin share dulu materinya. Baik, GGP merupakan perusahaan yang bergerak di bidang agriculture gitu ya, di mana kami memang memproduksi produk nanas terutama, gitu ya, nanas olahan, ada juga produk-produk fresh gitu ya, di mana kami dari sisi perusahaan berupaya untuk menjaga produk-produk kami supaya memiliki kualitas yang terbaik. Ini relevan dengan visi yang kami bawa, gitu ya, bahwa kami ingin menutrisi sebanyak mungkin manusia-manusia di dunia dengan produk-produk yang makanan-makanan yang berkualitas ya, yang diproduksi secara sustainable dan juga secara inovatif. Nah, apa sih sebetulnya yang dilakukan oleh GGP gitu ya terkait dengan cara yang inovatif dan sustainable ini, gitu ya? Ya, seperti di gambar ini, gitu ya, kita bisa membaca, kita bisa melihat bahwa ini adalah circular model, gitu ya, dari bisnis kami, di mana kami punya plantation, ada pisang, ada nanas dan lain-lain, gitu ya. Produk-produk ini kemudian dibawa ke pabrik, gitu ya, untuk diolah. Ada juga yang dijual fresh. Terus kemudian dari proses ini juga memunculkan efek-efek yang lain seperti limbah salah satunya, gitu ya. Nah, bagi kami gitu ya di GGP berupaya untuk memikirkan bagaimana supaya limbah ini tidak menjadi masalah di kemudian hari. Nah, yang kami lakukan adalah bagaimana menyelesaikan limbah ini sebagai potensi bisnis yang lain ya. Salah satunya yang dikembangkan adalah peternakan, gitu ya. Kami serap semua gitu ya limbah dari proses produksi kami gitu ya, yang solidnya itu ke peternakan. Terus kemudian dari sini juga ada limbah cair yang kemudian kita coba absorb di biogas plant gitu ya sebagai sumber energi, dan dari peternakan ini juga limbahnya kita absorb ke kompos plant, dan dari kompos ini juga akan kembali ke kebun, gitu ya. Nah, limbah cair yang ada ini juga kita coba treatment gitu ya dari biogas plant, terus kemudian kita treatment sehingga bisa balik lagi ke kebun seperti itu. Sehingga dengan model seperti ini tidak ada waste yang kemudian terbuang, gitu ya. Semuanya bisa dimanfaatkan kembali sehingga kemudian karbon dan lain-lain itu juga bisa tetap terpelihara di area kami, gitu ya. Nah, memang tidak semua waste yang dihasilkan ini bisa dibuat circular secara
close loop gitu ya, tapi kami berusaha untuk mengoptimalisasi gitu ya. Nah, beberapa waste yang tidak bisa diproses itu adalah seperti limbah dari pabrik ya, gitu ya. Ada cacahan-cacahan buah misalnya yang tidak termanfaatkan. Terus kemudian dari plantation juga ada pisang yang under spec, terus kemudian nanas yang under spec. Yang ini kemudian kita coba kolaborasi dengan community gitu ya untuk menciptakan bisnis baru di komunitas. Ada makanan, terus kemudian ada maggot dan lain-lain. Kemudian ini menambah rantai panjang dari bisnis kami gitu ya. Ke UKM yang ada di sekitar perusahaan. Nah, upaya-upaya berikutnya adalah ini yang sekarang sedang kita lakukan adalah mengoptimalisasi limbah-limbah ini supaya memiliki added value yang lebih baik lagi. Yang salah satunya adalah terkait dengan energi, gitu ya. Selama ini mungkin limbah ternak ini masih dalam upaya peningkatan added value menjadi energi, gitu ya, melalui biogas plant, gitu ya. Dan ini mudah-mudahan itu akan segera kita lakukan, gitu ya, sehingga kemudian dengan upaya-upaya ini semakin banyak batu bara yang bisa kita kurangi, atau bahkan mungkin di kemudian hari kita juga bisa menghilangkan sama sekali fossil fuel ya, yang digunakan oleh bisnis kami seperti itu. Nah, upaya-upaya yang lain adalah di grup kami gitu ya, adalah pemanfaatan limbah plastik. Dari sini juga upaya-upaya yang dilakukan gitu ya. Limbah plastik yang ada di kebun ini kita punya recycling unit sebetulnya gitu ya. Recycling unit untuk mengambil kembali net foam, plastik dan lain-lain. Ini yang kemudian kita recycle dan kita kembalikan lagi ke kebun gitu ya, sehingga kemudian limbah plastik ini juga bisa kita manage dengan seminimal mungkin gitu. Dan ini model sirkular ini juga nanti akan terus kita kembangkan kepada masalah-masalah terutama di limbah kami ya, sehingga kemudian memiliki opportunity yang bisa dikembangkan untuk sustainability di bisnis kami. Mungkin itu sekedar sharingnya Pak Wira dari kami dari GGP. Terima kasih. Terima kasih Pak Arief, ceritanya sangat menarik ya dan juga sangat inovatif di sektor pangan. Tadi kalau saya membandingkan di SDG 12, Sustainable Consumption dan Production, tadi ada beberapa isu kunci ya. Yang pertama tadi mengenai mengurangi food loss and waste tadi Pak ya, yang sesuai juga dengan indikator SDG 12.3, bahwa kita perlu mengurangi sampah pangan food loss and waste ini by 50% sampai 2030, dan GGF ini telah mempraktikkan itu. Lalu yang kedua, bahkan itu juga didaur ulang menjadi energi, menjadi tadi sumber energi, lalu juga produk lain seperti pupuk. Dan ini juga sesuai dengan indikator SDGs mengenai jumlah, misalnya salah satu indikatornya adalah jumlah timbunan sampah yang didaur ulang gitu ya, dan dimanfaatkan untuk penggunaan kembali. Lagi terima kasih atas produk GGF dan juga sharingnya untuk Bapak Ibu untuk mengetahui lebih detail ya. Di sana banyak cerita menarik ya, salah satunya juga tentang plastik tadi itu, misalnya GGP punya program untuk mengambil kembali botol plastiknya itu ya, sehingga tidak dibuang sembarangan. Ada beberapa tempat di mana konsumen bisa menaruh botol plastiknya, di beberapa tempat di Jakarta khususnya yang saya baca, tapi tentu saja harus beli produknya dulu ya Pak Arief ya. Betul, Pak. Buang botolnya. Oke, terima kasih Pak Arief. Masih ada berapa nih? Satu lagi ya, cerita yang akan kita dengarkan dari buku yang tadi diluncurkan oleh Ibu Sinta. Terakhir, Ibu Sera Noviani, Head of Sustainability and Compliance, APP Sinarmas. Ini kalau dalam bukunya banyak banget nih ceritanya. Tapi sekarang waktunya 5 menit ya, Bu Sera ya. Tolong cerita apa nih inisiatif konkret terkait dengan SDG 12 mengenai sustainable
consumption and production. Kami persilahkan Ibu Sera. Ya, terima kasih. Mas Wira boleh dibantu sharing ini ya, slide-nya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk Bapak Ibu sekalian, untuk kita semua. Semoga kita masih diberi kesehatan dan kekuatan ya. Hari ini kita masih bisa berkumpul di sini. Pertama kami sampaikan terima kasih kepada IBCSD untuk kesempatan sharing ini. Seperti yang diketahui bahwa EPP Sinarmas adalah industri yang bergerak di bidang pulp dan kertas, di mana kami menempatkan keberlanjutan sebagai inti dari strategi bisnis kami. Nah, pada Juni 2012 kami mengeluarkan komitmen keberlanjutan kami yang dinamakan EPP Sustainability Roadmap Vision 2020 yang dilengkapi lagi diperkuat dengan adanya kebijakan konservasi hutan pada tahun 2013. Nah, seiring dengan perjalanan waktu, berakhirnya periode 2020, pada Juli 2020 kami juga mengeluarkan EPP Sustainability Roadmap Vision 2030, di mana ini merupakan evolusi dan penguatan dari SRV 2020 kami yang terdahulu. Nah, implementasi komitmen keberlanjutan ini merupakan wujud kontribusi kami dalam tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Dan siang ini kita akan berfokus membahas tentang SDGs 12, yaitu konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Ada beberapa sharing yang ingin kami sampaikan terkait apa yang sudah kami sampaikan dalam buku yang baru saja di-launching oleh Ibu Sinta atau IBCSD. Pertama terkait dengan inisiatif memastikan sumber bahan baku yang berkelanjutan dalam industri pulp dan kertas kami. Jadi dengan diberlakukannya FGP, kami memastikan bahwa tidak ada deforestasi di rantai pasok kami dan juga memastikan tidak ada sumber bahan baku yang berasal dari konversi hutan alam. Nah, untuk memastikan itu semua, kami memiliki tools yang disebut dengan, kebetulan namanya sama ini dengan nama saya, kita panggil sebagai SERA, yaitu Supplier Evaluation and Risk Assessment. Jadi tools ini berisi 12 indikator di dalamnya, dan indikator utamanya yang terpenting adalah tidak adanya konversi hutan alam sejak Februari 2013. Jadi kami memastikan bahwa para pemasok bahan baku ke industri kami mematuhi kebijakan maupun ketentuan yang sudah ditetapkan. Nah, di samping adanya SERA ini juga kami memiliki COC system dan dilanjutkan juga dengan proses sertifikasinya. Untuk SERA sendiri ini dilengkapi dengan proses konsultasi publik selama 14 hari, kesempatan kepada stakeholder kami untuk menyampaikan jika ada concern terhadap calon supplier yang telah lulus dalam proses SERA tersebut. Nah, kemudian terkait inisiatif kedua yang kami sharing dalam buku ini juga berkaitan dengan implementasi 3R, reduce, reuse, dan recycle dalam pengelolaan limbah. Jadi tujuan utamanya adalah meminimalkan limbah yang dikirim ke landfill dan juga memaksimalkan penggunaan material dari limbah tersebut kembali ya. Jadi untuk hal ini kami menggambarkan tentang praktek di Indah Kiat Perawang dan juga Indah Kiat Tangerang, bagaimana material dari limbah yang ada yaitu sludge dapat diolah kembali dengan campuran bahan lain yaitu bark untuk menjadi soil conditioner. Nah, soil conditioner ini dapat digunakan lebih lanjut dalam proses pengolahan HTI para pemasok bahan baku kami. Nah, selain memberikan nilai tambah, ini juga mencerminkan proses adanya sirkular di dalamnya seperti yang sudah dijelaskan oleh narasumber sebelumnya. Nah, kemudian yang ketiga, kami akan sharing tentang bagaimana peningkatan efisiensi energi melalui pemanfaatan gas metan yang dihasilkan dari proses anaerobic treatment yang ada. Jadi selain tujuan utamanya untuk meningkatkan kualitas wastewater-nya, ini juga dapat mengurangi penggunaan energi fossil fuel karena adanya gas metan yang dirubah menjadi energi dalam proses tersebut. Kemudian tadi berbagai contoh yang kami sharing berkaitan langsung dengan produksi ataupun operasional bisnis kami. Nah, yang berikutnya kami akan berbagi tentang bagaimana kegiatan pemberdayaan masyarakat yang kami lakukan di berbagai wilayah di sekitar operasional kami. Salah satunya adalah di sekitar Pindo Deli Karawang. Jadi di sini isu pentingnya yang muncul adalah terkait limbah yang tidak dalam artian adalah limbah yang berada di masyarakat. Nah, bersama dengan masyarakat, kemudian dengan
kerjasama dengan pemerintah juga pada tahun 2016 dibentuklah sebuah kelompok pengolahan limbah yang dikelola dan digerakkan oleh KSM Sahabat Lingkungan. Mereka menamainya sebagai KSM Sahabat Lingkungan. Kemudian mereka memanfaatkan situasi yang ada untuk merubah sampah menjadi sesuatu yang bernilai guna. Kemudian dimulai dengan adanya kegiatan workshop di awal, bagaimana mereka mengetahui tentang arti pentingnya pengolahan limbah, kemudian dampak yang akan ditimbulkan sampai kepada aspek teknis dalam pengolahan limbah itu sendiri. Nah, dalam perjalanan waktu, kelompok ini berhasil mengelola limbah yang ada, kemudian juga mendapatkan income dari proses-proses tersebut. Mereka memisahkan limbah organik dan anorganik, kemudian dari yang anorganik mereka bisa menghasilkan income juga. Selain itu juga memberikan peluang kerja bagi masyarakat di sekitar dari proses pengolahan limbah yang ada. Jadi mereka bisa merekrut masyarakat sekitar, kaum muda untuk terlibat dalam proses yang ada. Selain itu juga mereka sudah mengembangkan aktivitas selain pengolahan limbah kepada upaya-upaya peningkatan pendapatan dari keluarga seperti beternak lele maupun usaha pertanian lainnya. Nah, kemudian yang kelima, satu hal lagi berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dari sekitar industri kami, yaitu di Ekamas Fortuna di Jawa Timur. Ini sama bagaimana memanfaatkan limbah yang ada di masyarakat, karena ini daerah pertanian, masyarakat juga mengembangkan usaha ternak sapi di sana, jadi banyak sekali limbah dari ternak yang ada. Masyarakat bersama-sama bekerja. Di sini ada sekitar 6 dusun yang terlibat. Mereka mulai mengelola ternak tersebut menjadi biogas. Nah, dengan adanya produk ini, masyarakat mulai meninggalkannya terhadap LPG, lebih kurang 50%. Mereka bisa memanfaatkan biogas yang diproduksi dari usaha mereka sendiri. Jadi pada dasarnya upaya-upaya yang dilakukan itu bagaimana mengadres isu tentang limbah yang tidak terkelola dengan baik di sekitar masyarakat. Jadi memanfaatkan biogas secara langsung, residu dari proses yang ada pun masih bisa dimanfaatkan masyarakat untuk menjadi pupuk dalam usaha pertaniannya. Dari berbagai program yang telah kami jalankan, baik di industri secara langsung maupun pendampingan dan pemberdayaan masyarakat tersebut, ada proses, ada pembelajaran yang kami tangkap. Yang pertama bahwa dibutuhkan komitmen yang kuat untuk melaksanakan berbagai program tersebut, kemudian dibutuhkan kerjasama multi pihak, dan yang berikutnya adalah dibutuhkan investasi untuk dapat melaksanakan berbagai program, dan juga perlu adanya perubahan pola pikir, kemudian perubahan mindset dalam hal menghadapi atau merespon situasi yang ada. Nah, selain itu juga dibutuhkan leader-leader atau champion dalam proses pembelajaran dan juga penerapan program-program yang berlaku. Dan yang terakhir, bahwa program-program yang ada ini kami rasa dapat direplikasi dan dapat juga dilaksanakan untuk berbagai tempat yang lain ataupun program-program dan implementasi mungkin di berbagai aspek yang lainnya juga. Terima kasih, Mas Wira, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak, Ibu Sera. Atas sharingnya sangat luar biasa, banyak inisiatif yang telah dilakukan oleh PT APP Sinarmas terkait SDG 12 saja ya, terkait SDG 12 saja. Tadi saya menangkap misalnya yang pertama adalah mengenai sustainable sourcing ya, dengan menerapkan SERA tadi ya, dan salah satu indikatornya SERA tadi kepanjangannya adalah supplier evaluation and risk assessment ya. Dan salah satu indikatornya adalah bahwa tidak ada konversi hutan alam. Jadi artinya bahan-bahan yang dipakai untuk bikin produknya APP ini tidak merusak hutan alam. Salah satu indikatornya itu. Jadi kalau supplier mau jual itu pasti APP nggak akan beli ya, Sarah ya. Iya, ada proses evaluasi dan screening dulu di awal ya, Mas Wira. Lalu tadi juga terkait dengan waste ya, pengelolaan waste. Bahkan itu juga dikelola dengan misalnya ada yang tadi 3R, reduce, recycle, yang sangat sesuai dengan pendekatan sirkular ekonomi, dan itu juga salah satu indikator SDG 12 tadi sudah kami sampaikan. Lalu juga tadi penggunaan penciptakan energi bersih ya, dari air tadi mengenai penggunaan gas metan, tetapi juga
yang tadi yang Karawang juga ya, dari limbah-limbah lain yang dikelola untuk penggunaan dengan pendekatan 3R tadi. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sekarang masih ada waktu untuk tanya jawab. Hanya sebelum kita mengadakan sesi tanya jawab, kami ingin bertanya apakah Pak Nur Adiwardoyo ada bersama kita? Oke, iya, karena Pak Adi ini dari Kepala Pusat Standarisasi Lingkungan dan Kehutanan adalah focal point untuk SCP di Indonesia. Jika tidak ada, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa menyampaikannya lewat fitur chat. Dan di sini sudah ada satu pertanyaan nih, kalau saya perhatikan, ada dua bahkan. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, dua pertanyaan dari satu orang di tampaknya. Oke, karena tidak ada ini, saya kira semua orang sudah mengenal beliau ini, Pak Siol. Pertanyaan dari Bapak Siol, institusi APRES. Oke, ditujukan yang pertama ke Ibu Febriani. Pertanyaannya adalah, saya kira Ibu Febriani juga membaca ya dari chat. How is Vale Indonesia's carbon reduction initiative different from those of affiliates in other countries? Nah, saya kira Bu Febri lebih paham pertanyaannya. Kami persilakan untuk menanggapi, Bu Febri. Terima kasih Pak Siho atas pertanyaannya, pertanyaan yang bagus. Kalau Vale affiliate lain ya, bisnisnya berbeda sekali. Vale SA globally adalah biji besi ya, iron ore. Jadi iron ore ini sebenarnya tantangan terbesar di dekarbonasi ada di scope 3. Saya nggak tahu apakah familiar, ada scope 1, scope 2, scope 3 ya. Scope, direct dan indirect. Scope 3 itu sudah di luar operasi produksi tetapi berkontribusi pada end customer. Nah, kalau di iron ore sebenarnya mereka tidak ada proses smelting seperti kita. Jadi prosesnya mostly mining saja. Tantangan terbesar di dekarbonasi untuk iron ore adalah di scope 3, Vale SA. Jadi mereka fokus beyond their operation. Nah, saat ini ya, Vale baru press release kemarin itu Green Briquette. Jadi Vale itu ada entity khusus, company khusus yang didirikan untuk teknologi research dan development, khusus untuk melihat dekarbonasi. Jadi mereka baru launching selesai itu Green Briquette. Jadi Green Briquette ini lucu juga, Vale investasi besar untuk menciptakan Green Briquette ini, tapi solusi ini adalah solusi untuk customer-nya. Customer-nya adalah steel maker. Jadi solusi ini ditawarkan kepada customer, bikin MOU, Vale yang mendevelop. Tujuannya adalah menurunkan scope 3 nantinya, karena ini yang berat sekali untuk iron ore. Nah, sedangkan PT Vale kita beratnya di scope 1 dan 2, karena kami kan proses smelting. Kalau yang Vale tidak ada smelting, kita ada smelting. Nah, di Vale kami bagian dari base metal, nikel ya, nikel mineral. Nah, base metal sendiri PT Vale ini di Indonesia yang paling besar emisi karbonnya karena jenis bijinya laterite. Sedangkan kami unit base metal besar lainnya itu di Kanada. Bijinya itu sangat gampang oksidasi. Jadi karena oksidasinya gampang, mereka perlu energi sedikit dibanding kita. Jadi tantangan terbesar kita ada di scope 1-2, maka dari itu fokus kami memperbaiki, mengimprove yang scope 1-2 tadi. Konversi dulu tahap 1 menjadi gas, kemudian baru ke karbon netral. Nah itu perbedaannya. Kesamaannya juga ada. Kesamaannya adalah di luar dari proses mineralnya sendiri, proses miningnya kan sama, di mana-mana seluruh dunia sama. Kita mining perlu mining equipment, mau dia underground, mau dia surface mining, kita perlu equipment. Nah sekarang program besar global yang kita tap on, ya ikut ke dalam program besar ini adalah elektrifikasi dari truck, mining truck. Jadi saat ini mining truck kami masih 100% pakai minyak, diesel dan biodiesel ya campuran. Nah nanti ke depannya kita akan elektrifikasi. Tahun ini Q4 akan datang 2 unit trial electric truck. Kalau berhasil ini akan nanti masif ya, kita akan copy ya across the board. Jadi yang dari global yang punya sinergi dengan kita itu di mining equipment electrification, dan kemudian ada beberapa power stabilization. Jadi pemanfaatan energi kalau bisa lebih efisien kan akan mengurangi karbon juga. Jadi ada beberapa teknologi tadi yang kita bisa belajar dari global, tetapi ada juga yang independen kita lakukan sendiri ya. Semoga menjawab. Vale globally sudah mengalokasi 6 miliar US dollar untuk studi dekarbonasi.
Ya nanti tentu kalau ada yang bermanfaat bisa kita tap on karena kita subsidiary ya. Terima kasih Pak Sio, semoga menjawab. Terima kasih Ibu Febri, sangat menarik sekali ya. Tanyanya menarik, jawabannya bahkan lebih menarik lagi. Terima kasih. Tadi kami mengundang Pak Nur Hadi Wardoyo dari Pusat Standarisasi Lingkungan dan Kehutanan. Ternyata beliau tampaknya sudah hadir di sini. Kalau kita berbicara Sustainable Consumption dan Production SDG 12 di Indonesia ini, kayaknya belum sahih gitu ya, belum afdol jika tidak melibatkan tokoh yang satu ini, Pak Nur Hadi. Apakah Pak Nur Hadi? Oh, beliau sudah hadir. Jadi Pak Nur Hadi ini adalah yang juga menjadi focal point SCP di Indonesia, salah satunya mengkawal penyusunan kerangka kebijakan nasional untuk SDG 12, lalu juga membuat panduan penerapan ini ya, bagaimana perusahaan maupun juga sektor publik, pemerintah, dan masyarakat menerapkan SCP 12. Dan sebetulnya Pak Adi, buku ini juga terinspirasi pada waktu pertemuan tahun 2019, ketika kita didorong untuk juga menyusun good practices mengenai SDG 12 ini. Kami persilahkan Pak Nur Hadi, mohon bisa menyampaikan tanggapan maupun juga perspektif dari pemerintah tentang SCP ini. Kami persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Terima kasih ini diundang di IBCSD untuk launching buku ini. Congratulations IBCSD, para leaders IBCSD, dan juga tim sekretariatnya. Ini betul tadi sudah disampaikan bahwa ini kita juga encourage IBCSD untuk membuat buku gitu ya, untuk SDG 12-nya, karena kita melihat bahwa banyak yang sudah dilakukan dan perlu diinformasikan kepada semua stakeholder di Indonesia maupun juga dikomunikasikan kepada stakeholder di komunitas internasional bahwa untuk business leadership untuk SDG 12 di Indonesia bisa diceritakan begitu. Jadi banyak contoh-contohnya dan terima kasih sekali untuk dukungan continue dari IBCSD untuk agenda SDG 12 di Indonesia, dan kita terus mendorong bahwa SDG 12 ini adalah agenda SDGs yang inklusif begitu, dan di situ memang kita menggerakkan di government-nya berubah, di bisnisnya juga berubah, dan juga komunitas masyarakatnya berubah. Maju terus Indonesia dengan agenda SDG 12-nya IBCSD. Congratulations again tentang hal ini, maju terus, dan nanti kami tunggu kiriman untuk bukunya yang sudah di-launching hari ini, dan kami akan share kepada teman-teman di KLHK maupun stakeholder yang terkait. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik Pak Wira. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Nur Hadi Wardoyo yang sudah memberikan dukungan dan juga semangat yang selalu didorong kepada kami, IBCSD tetapi juga sektor bisnis, untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang semakin berkelanjutan. Oke, waktunya masih ada untuk sesi tanya jawab. Ini Pak Lili Unggul dari SBI, Solusi Bangun Indonesia, mengangkat tangan. Kami persilahkan Bapak Lili Unggul. Terima kasih Pak Wira. Saya ada feedback untuk IBCSD. Ya, tadi sudah di share oleh Pak Sihol dan juga Bu Sinta ya, terkait dengan inisiatifnya, programnya terkait dengan carbon emission. Jadi mungkin perlu dieksplor lagi tentang yang mendesak sekarang ini kan carbon tax ya, isu carbon tax ya. Dan bagaimana antisipasi kita di industri gitu ya. Dan kita sebenarnya banyak inisiatif ya terkait carbon reduction, antaranya alternatif fuel ya, kemudian efisiensi, kemudian juga ada beberapa inisiatif lain yang masih ongoing ya. Saya ingin tanya sekarang ke Bu Febri dari Vale, Bu ya. Kalau saya lihat Vale yang dulu bernama Inco itu kan prosesnya hampir sama dengan semen ya. Ada mulai dari mining, raw material extraction, kemudian raw material reparation, kemudian ada proses pembakaran,
ada kill-nya sama, kemudian yang beda adalah di proses peleburannya gitu ya. Kebetulan saya pernah ke sana, itu udah lama sekali, dan memang betul tadi yang disampaikan bahwa salah satu pembangkit listrik yang ada di sana itu hampir semuanya menggunakan tenaga air, dan itu juga cukup mengurangi banyak ya, dan dengan lokasi yang ada memang sangat diuntungkan Vale untuk pembangkit listriknya. Nah, pertanyaan saya adalah terkait proses tadi sudah disampaikan ada sekitar alokasi $6 million Bu ya untuk carbon reduction ya, kalau nggak salah, barangkali saya salah ya, correct me if I'm wrong. Saya ingin tanya, apakah ada di antara itu inisiatifnya ya, karena Vale juga menggunakan bahan bakar batu bara, hampir sama dengan kita. Kalau kita itu sekitar 60% ya, production cost kita itu untuk energi baik listrik maupun fuel gitu ya. Nah, kita lagi explore teknologi-teknologi yang ada. Apakah ada arah ke carbon capture gitu ya, dan kemudian kan di Vale juga ada emission dari stack yang ada itu. Nah, apakah juga berupa teknologi untuk yang lain meng-offset atau untuk meng-capture atau meningkatkan efisiensi sehingga emisinya berkurang. Kita ingin belajar sih kalau Vale udah lebih jauh daripada itu, karena kita juga ingin terapkan gitu. Beberapa hal sudah kita lakukan ya, seperti pemakaian alternatif fuel, kemudian lagi juga pilot yang menggunakan microalgae, efisiensi, digitalisasi, tapi sepertinya masih kurang. Karena kita juga punya roadmap untuk menurunkan CO2 reduction dalam hal ini spesifik di tahun 2025 dari tahun 2010 sebagai baseline, yaitu sebesar 15%. Tapi kita mau membuat yang lebih agresif lagi, yaitu ambisius ya. Jadi kita kalau tahun 2025 target kita sebelumnya adalah sekitar 520-an kilogram CO2 per ton semen. Kita nanti inginnya ke 2030 kita akan membuat objektif atau goal yang lebih ambisius, yaitu sekitar 480. Jadi cukup signifikan. Makanya sekarang kita lagi mengeksplor apa saja teknologi yang ada. Di global banyak ya informasi yang ada, tapi kita juga lagi eksplor ya sebenarnya teknologi yang tepat ini seperti apa. Barangkali Vale bisa memberikan pencerahan. Terima kasih. Betul ya, kita punya proses sebenarnya walaupun sektornya beda tapi mirip-mirip. Sebenarnya ada satu yang kami lakukan, kami belajar dari semen industri. Kalau tadi $6 miliar itu global fund Pak ya, dari Vale globally, bukan duit PT Vale. Mengalokasikan untuk mereka bikin semua research, karena apapun hasil mereka bisa dinikmati oleh semua subsidiarinya globally. Nah, terus mereka memang melihat Pak carbon offset ini. Cuma sekarang ini bukan main priority karena kecil dampaknya. Kita sekarang lebih banyak fokus ke bagaimana mengkonversi existing ya, mengimprove existing practices. Jadi saya akan nanti PR juga bagus untuk saya untuk chasing apakah ada, karena terusan tadi saya katakan kita akan spending $30 juta untuk reforestasi ya, itu di luar area konsesi, itu purely hanya reforestasi, kita belum menghitung apakah ada potensi carbon offsetnya, itu kan sebenarnya bisa dihitung nantinya. Nah mungkin ini terima kasih Pak Lili sudah mengingatkan, mungkin saya bisa cek nanti ke global juga, kalau ada informasi saya akan share ke Pak Lili, pasti, karena kita kan harus sama-sama ya di dalam pergerakan perjuangan dekarbonasi ini. Nah tadi yang kita belajar dari semen industri adalah proses screening biji. Jadi kami sekarang ini kan kita tambang itu di hauling Pak, pakai truk di hauling ke screening station. Kemudian di screening station itu proses screeningnya menggunakan air. Nah sekarang yang kami mau rubah adalah kita bangun screening station lebih kecil dan mobile. Jadi screening ini nanti di mine mouth, di tambangnya sendiri, jadi di waste-nya itu kembali di tambangnya, bukan kemudian di hauling lagi bolak-balik. Kedua juga proses screeningnya tidak menggunakan air. Karena air kan menambah moisture, nanti menambah energi yang diperlukan. Dan terus terang ini mobile screening station ini datang dari semen industri sebenarnya. Karena kita ada challenging ya, karena biji kita tuh lengket, makanya menggunakan air. Dan ternyata di semen industri sudah lebih baik ya prakteknya, jadi kita sekarang lagi adopsi sih. Kalau lancar commissioning Q4 ini, tahun depan kita bisa lihat hasilnya. Tapi nanti mungkin Pak Lili kita bisa nyambung lagi ya diskusi, kalau nanti saya sudah dapat info lebih baik. Dan saya juga pengen belajar nih dari Bapak kira-kira apa aja bisa tukar pikiran kita mungkin ya. Secara proses kita mirip nih. Terima kasih. Terima kasih Bu.
Terima kasih pertanyaannya Pak Lili Unggul, Direktur Manufaktur SPI, dan juga sharingnya Bu Febri atas pertanyaan Pak Lili. Ada pertanyaan terakhir tapi sudah dijawab lewat chat, yaitu pertanyaan mengenai tantangan terbesar dalam sirkular ekonomi untuk CGF, dan di sini sudah Bapak Ibu bisa menemukan jawabannya, yaitu mengenai teknologi dan konsistensi penerapannya. Oke, Bapak Ibu, waktunya sudah habis. Terima kasih banyak atas kehadiran dan juga terutama sharing-sharingnya. Mungkin saya tidak akan menyimpulkan ya, tetapi mungkin sebagai moderator ingin menyampaikan macam kesimpulan saja bahwa SDG 12 ini sangat mendukung ekonomi hijau pemerintah gitu ya, tetapi juga perusahaan bisa menangkap peluangnya juga, ada potensi-potensi tadi yang sudah diceritakan sendiri, bahkan juga ada pengurangan cost juga untuk pemanfaatan efisiensi energi dan juga renewable energy. Dan ini adalah salah satu cara bagaimana sebenarnya juga SDG 12 ini ada kaitannya untuk mengatasi atau mengantisipasi ancaman perubahan iklim juga ya, karena itu ada kaitannya dengan mengurangi emisi, juga pengelolaan sampah yang merusak lingkungan, itu juga ada kaitannya dengan emisi juga gitu ya. Dan kalau saya membandingkan tadi cerita-cerita tadi semuanya sangat sesuai dengan prioritas sektor di NDC kita ya, paling enggak yang target NDC yang lama itu bahwa kehutanan tadi sudah sangat sesuai ya, yang terbesar kontribusi kita. Lalu yang kedua sektor energi juga sangat besar, dan limbah juga disebut ya, limbah juga menjadi kontribusi terbesar untuk mendukung pencapaian SDGs di Indonesia, tetapi juga kontribusi kita untuk masyarakat internasional dalam mengatasi ancaman perubahan iklim. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu, tapi kita masih ada satu sesi terakhir yaitu closing dari Direktur Eksekutif IBCSD, Mbak Indah Budiani. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Mas Wira sudah memimpin sesi sharingnya. Sebagai penutup mungkin saya tidak akan menyimpulkan lagi karena tadi Mas Wira sudah cukup memaparkan kesimpulannya. Saya hanya ingin menyampaikan terima kasih kepada para narasumber yang telah meluangkan waktunya. Semoga apa yang disampaikan bisa menginspirasi yang lain. Buku ini tadi seperti sudah dikatakan Mas Wira, ini seperti menjawab tantangan Pak Adi ya. Kalau nggak salah tahun 2020 karena waktu itu sudah pandemi ya Mas ya. Jadi mudah-mudahan ini menunjukkan bahwa sektor swasta juga ikut berpartisipasi dalam pencapaian SDG. Sekian mungkin dari saya, tapi sebelum kita tutup, mungkin kita foto bersama dulu ya. Foto bersama dulu, mohon Bapak dan Ibu dinyalakan kameranya. Oke, sudah. Oke, 1, 2, 3. Ada berapa skrip? 2 ya. Oke, satu lagi. 1, 2, 3. Oke, demikian Bapak Ibu sebagai penutup. Terima kasih atas kehadirannya. Sampai jumpa lagi di acara IBCSD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam sehat semuanya. Salam sehat semuanya. Sukses terus. Terima kasih. Bu Indah, ditunggu kirimannya. Iya. Pak Sihol, terima kasih.
Oke guys,